pendengar, hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya yang bertemakan analisa persyaratan pendirian rumah ibadah menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan kelompok saya terdiri dari 5 anggota. Anggota pertama adalah saya sendiri, Najwa Hamidah dengan NIM 023, dan anggota yang kedua adalah Jelena Imelia dengan NIM 057, dan anggota yang ketiga adalah Aditya Fauzan dengan NIM 062, dan anggota yang keempat adalah Rebecca Ratu dengan NIM 081, dan yang terakhir anggota yang kelima adalah Devita Magfirotul dengan NIM 372. Baik, hal ini dimulai dari pendahuluan. Terlepas dari jaminan negara untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing secara merdeka sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia masih menghadapi berbagai isu terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Data yang dikumpulkan oleh Komnas HAM dalam lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran KBB masih terjadi pada pasca tahun 2015 dengan jumlah yang tidak sedikit. Misalnya, pada tahun 2016 Komnas HAM mencatat 97 pengaduan terkait dugaan pelanggaran KBB yang sebagian besar meliputi pembatasan, pelarangan, dan perusakan tempat ibadah. Pembatasan atau pelarangan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan serta ancaman atau intimidasi terhadap kelompok keagamaan. Sementara itu melaporkan 213 peristiwa yang mengidentifikasikan pelanggaran KBB sepanjang tahun 2017, termasuk kriminalisasi berdasarkan agama, diskriminasi, pembatasan, pelarangan, dan penutupan tempat ibadah, serta intimidasi secara institut. Dalam tahun 2018 juga mencatat 109 peristiwa pelanggaran KBB dalam setengah pertama tahun 2018, termasuk kriminalisasi, diskriminasi, dan intoleransi. Dan data-data ini menunjukkan bahwa meskipun jaminan KBB telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, masih belum terjamin cukup untuk mengatasi berbagai masalah terkait KBB sendiri. Telah terjadi bagian dari jaminan hak asasi manusia dalam hukum internasional. Jaminan KBB dalam pendukung internasional yang hampir semua negara di dunia ini terima adalah pasal 18 International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR merupakan bagian dari The International Bill of Human Rights yang terdiri atas Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan ICCPR sendiri sebagai instrumen internasional HAM pokok ketiga. Instrumen ini ditetapkan di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB, pasca Perang Dunia Kedua, sebagai bentuk komitmen organisasi untuk memajukan dan mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental. Artikel ini mengasumsikan bahwa implementasi norma internasional adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku Indonesia dalam upaya mengimplementasikan hak atas KBB. Namun, hipotesis dan penelitian ini bahwa Indonesia saat ini belum memprioritaskan aspek hak atas KBB, terutama bagi kelompok minoritas. Untuk membangun argumentasi ini, penelitian akan menggunakan analisa sebagai studi kasus yang intensif mencakup perbandingan antara aturan internasional dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya saya Jelena Imelia akan melanjutkan presentasi tentang metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan metode untuk menganalisis implementasi KBB di Indonesia berdasarkan standar ICCPR. Tahap pertama dalam metode yang kami lakukan adalah mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KBB di Indonesia, termasuk meneliti tentang Undang-Undang Dasar, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang KBB. Serta kami juga melihat bagaimana hukum internasional, khususnya ICCPR, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
Selain itu kami juga mengkaji tentang putusan-putusan pengadilan terkait dengan KBB. Penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus yang dapat kami lihat dalam praktiknya bagaimana implementasi norma KBB dalam praktik yang nyata di Indonesia. Selain metode yuridis normatif, kami juga melakukan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, termasuk pada buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan topik pembahasan kami. Langkah pertamanya kami melakukan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik kami, meliputi tentang teori hukum dan HAM, dan termasuk yang berkaitan dengan KBB. Penelitian akan mengkaji argumen dan teori-teori yang disampaikan dalam literatur serta mengevaluasi bagaimana praktek nyata yang terjadi di Indonesia. Kami juga melakukan pendekatan interdisipliner yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan norma KBB di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini kami juga memanfaatkan literatur tentang pengalaman negara tetangga dalam mengimplementasikan praktik-praktik KBB dengan praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hasil dari studi kepustakaan yang kami gunakan ini sangat dapat mendukung analisis yuridis normatif yang kami lakukan dan memperkaya konteks dan argumen yang kami sampaikan dalam penelitian kami. Dalam literatur yang relevan dan akan dikutip dan dirujuk secara sistematis dalam penelitian yang kami buat dan untuk memberikan dasar yang teoritis dan empiris yang kuat. Dengan demikian, metode studi kepustakaan yang kami lakukan dapat memberikan hasil penelitian yang bisa diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan akademisi dan praktisi dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan standar internasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori dan kerangka hukum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Aditya Fauzan Akmal dengan NIM akhir 062. Jadi, teori dan kerangka hukum yang relevan dengan penelitian ini mencakup berbagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Pada tataran hukum internasional, landasan utama yang digunakan adalah pasal 18 ICCPR, yang dimana pasal ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan pilihannya, secara individu maupun bersama-sama di tempat umum maupun tertutup. Sedangkan di tingkat hukum nasional, jaminan KBB ini terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, selain dalam pasal 29 ayat 2 tadi, terdapat juga dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara konstitusional Indonesia menjunjung tinggi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Dalam konteks hukum internasional, selain ACCPR tadi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dalam pasal 18 juga menegaskan hak setiap individu untuk beragama, berpindah agama, dan kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. Sedangkan di tingkat regional, Piagam ASEAN tentang hak asasi manusia juga mencakup kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terdapat di dalam pasal 22 di Piagam ASEAN tersebut. Nah, selain peran pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan LSM juga berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi KBB. Mereka seringkali berada di garis depan dalam advokasi hak-hak minoritas agama dan memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran KBB itu tadi tersebut. Nah, implementasi dari ketentuan hukum ini di Indonesia dihadapi oleh berbagai tantangan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan memiliki jaminan KBB dalam konstitusi undang-undang hak asasi manusia, kenyataannya berbagai pelanggaran KBB masih sering terjadi. Laporan-laporan dari Komnas HAM yang menurut Wahid Foundation dan Setara Institute juga menunjukkan dan mengatakan adanya pembatasan pelarangan, perusakan tempat ibadah, pembatasan atau pelarangan ibadah, dan kegiatan keagamaan. Kriminalisasi berdasarkan agama, diskriminasi, serta intimidasi terhadap kelompok keagamaan. Maka, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran KBB tetap terjadi, termasuk proses legislasi dan kebijakan pemerintah, peran lembaga penegak hukum, serta dinamika sosial politik yang mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan norma-norma KBB. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner untuk menganalisis implementasi KBB di Indonesia, menggabungkan teori hukum internasional dan nasional serta teori pluralisme hukum yang memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana norma-norma internasional diinternalisasi dan diterapkan di Indonesia, serta faktor-faktor yang menghambat atau mendukung proses tersebut. Nah, itu dia. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang data hasil penelitian. Baik, di sini selanjutnya dengan saya Rabia Ratu Balkis dengan NIM 2022 1011 0311 081. Di sini bagian saya adalah membaca atau mempresentasikan mengenai data hasil penelitian. Yang pertama ada implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan ICCPR dalam Hukum Nasional Indonesia. Baik, implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan International Covenant on Civil and Political Right dalam Hukum Nasional Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multifas. ICCPR yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Salah satu tantangan utama adalah adanya peraturan perundang-undangan yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia. Misalnya yaitu mengenai kasus pelarangan pendirian rumah ibadah di beberapa tempat yang atau beberapa daerah yang menunjukkan adanya resistensi dari kelompok mayoritas atau kelompok mayoritas beragama yang seringkali didukung oleh otoritas lokal. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai dinamika sosial dan politik dalam penerimaan norma kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, yang mana dinamika sosial dan politik dalam penerimaan norma kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ini merupakan aspek penting yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut dalam masyarakat. Analisis terhadap faktor-faktor sosial, budaya, dan politik menjadi krusial dalam memahami berbagai norma-norma kebebasan beragama dan berkeyakinan diterima dan diimplementasikan di Indonesia. Namun, dinamika politik juga memiliki dampak signifikan dalam pelaksanaan norma kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perdebatan antara universalisme dan partikularisme dalam penerapan norma HAM internasional juga mencuat dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia.
Meskipun norma-norma internasional telah diakui dan diratifikasi oleh Indonesia, upaya untuk menyesuaikan norma-norma tersebut dengan konteks lokal masih menjadi isu yang kompleks. Strategi yang digunakan untuk menyesuaikan norma-norma internasional dengan konteks lokal melibatkan dialog antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, ataupun kelompok agama dan LSM. Demikian itu adalah hasil data hasil penelitian dari kelompok kami yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa dan pembahasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kembali, saya Devita Nagirotul Dwi Cahyanti, NIM akhir 372. Analisa pembahasan dari penelitian ini adalah dalam analisis mengenai dinamika sosial dan politik dalam penerimaan norma kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Perlu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, peran organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan LSM menjadi kunci dalam memperjuangkan hak tersebut. Kendala seperti kurangnya dana dan tekanan politik dapat membatasi upaya mereka. Kedua, dinamika politik di Indonesia mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beragama, kebijakan pemerintah dan tekanan kelompok mayoritas dapat membatasi kegiatan keagamaan minoritas. Lalu yang ketiga, perdebatan antara universalisme dan partikulisme dalam konteks norma HAM internasional menjadi tantangan tersendiri. Proses adaptasi norma internasional ke dalam konteks lokal membutuhkan pendekatan inklusif dan dialog terbuka antara berbagai pihak. Kolaborasi antara pihak yang terlibat menjadi krusial dalam mencapai keseimbangan antara kebebasan beragama dengan nilai-nilai lokal. Meskipun masih banyak tantangan, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ini dapat menghasilkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam memastikan pelindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Lalu kesimpulannya, dalam analisis mengenai penerimaan norma kebebasan beragama di Indonesia, peran organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting. Mereka mengawasi dan memperjuangkan hak-hak ini, tetapi menghadapi kendala seperti kurangnya dana, tekanan politik, dan konservasi kebijakan pemerintah, dinamika politik di Indonesia juga mempengaruhi pelaksanaan norma kebebasan beragama. Dengan tekanan dari kelompok mayoritas dan perdebatan antara universalisme dan partikulisme, pendekatan inklusif dan dialog terbuka memerlukan untuk mengadaptasi norma-norma internasional dalam konteks lokal. Kolaborasi semua pihak menjadi penting dalam mencapai keseimbangan antara kebebasan beragama dan nilai-nilai lokal. Sekian pembahasan penelitian dari kami yang berisikan pendahuluan, metode penelitian, teori karangan hukum, data hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dari tema yang berjudulkan analisis persyaratan pendirian rumah ibadah menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.